Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untukmu sahabatku. Kembali kita bertemu di Aleda Channel dalam renungan pagi hari ini, saudara-saudaraku. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian, saudara-saudaraku, ada satu ungkapan di kalangan orang Batak yang menyebutkan begini, mardumu di Tanorara. Barangkali saudara pernah mendengarkan istilah ini. Secara harafiah, ini bisa kita artikan perjumpaan di liang lahat. Karena ada permusuhan, karena ada dendam, sehingga selama dia hidup, dia tidak ada satu hubungan yang baik dengan orang lain. Bahkan membangun sebuah komunikasi pun tidak ada. Sehingga muncullah istilah yang dikatakan mardumu di Tanorara. Sesungguhnya kehidupan seperti ini sangat menyakitkan sekali dan meruntuhkan nilai-nilai martabat dari kemanusiaan. Ada 3 hal yang disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita saudaraku sebagai ajakan supaya setiap orang yang pertama, jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Ya, sebagai manusia pasti kita ada rasa tidak suka, ada rasa jengkel terhadap sesama karena mungkin perbuatannya yang kurang menyenangkan, sehingga kita ada rasa marah di dalam diri kita. Dan bila ini kita simpan dan kita simpan di dalam hati kita, tentu ini akan merusak jiwa kita. Tidak pernah membangun satu relasi yang lebih baik. Justru semakin membuat hati kita semakin kerdil karena membangun permusuhan dan dendam kepada orang lain. Untuk itulah bagaimana supaya hati kita sehat, jiwa kita sehat. Yang disampaikan oleh firman Tuhan ini menjadi nilai yang harus kita bangun supaya jangan dendam dan jangan membenci saudaramu. Ini mengajak supaya setiap orang hidup di dalam persekutuan yang menggembirakan satu dengan yang lain. Ini mengajak kita supaya persekutuan kita dibangun di dalam kerukunan dan damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Karena bagaimanapun saudara-saudaraku, kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Yang mungkin melakukan itu adalah tindakan cinta kasih. Dan itu yang mendatangkan kegembiraan sukacita di dalam kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bila selama ini ada rasa dendam di dalam hatimu terhadap saudaramu, terhadap tetanggamu, terhadap dunia sekitar kita, saudaraku, Tuhan berfirman kepada kita saat ini, janganlah mendendam dan membenci mereka, tetapi justru sebaliknya membangun cinta kasih kepada mereka, supaya hidupmu mengalami kegembiraan dan orang lain juga mengalami kegembiraan. Karena bagi orang yang suka mendendam itu dan membenci saudaranya, dia akan hidup di dalam kegelisahan. Katakanlah orang yang kita benci itu barangkali sudah tidur nyenyak, tetapi karena kita membenci, kita tidak bisa tidur memikirkan dan membangun satu kehidupan yang membenci dia. Kita tidak mau kehidupan seperti ini. Atau hidup kita tidak mau di dalam suasana yang seperti ini. Oleh karena itu, membangun cinta kasih terhadap sesama kita, itu adalah kehidupan dan kegembiraan bagimu. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku, tidak ada masa depan tanpa kebebasan. Dan tidak ada kebebasan tanpa pengampunan. Sehingga mari kita semua di dalam kehidupan ini membangun jiwa yang mampu mengampuni orang lain sekalipun mungkin hati kita
merasa kesal, marah terhadap orang lain. Tetapi kitalah yang mengubahkan pikiran kita dan hati kita, mendesain cara kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin. Terima kasih untuk firman kehidupan. Tuhan selalu dan senantiasa mengarahkan hidup kami untuk membangun persekutuan, di mana kemanusiaan yang berdaulat itu kami alami. Biarlah kami di dalam kehidupan setiap hari mampu mengampuni orang lain, tidak membenci saudara-saudara kami. Kami mampu berterus terang menegur sesama kami dengan komunikasi dan etika yang baik yang Tuhan ajarkan. Dan biarlah kami tidak mendatangkan dosa terhadap diri kami, tetapi kami terbebas. Kami mengalami kepuasan dan hati yang sungguh-sungguh untuk meneladani firman Tuhan. Berkatilah umat-Mu semua dalam kerja mereka, aktivitas mereka. Kiranya kegembiraan ini ada di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita hidup di dalam kasih persaudaraan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Tuhan memberkatimu.